Halo Sobat Oncinema, gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap kalian semua baik-baik saja, dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Dohua Battle Through the Heaven, episode ke-129. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbarunya, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya, Xiaoyan melakukan pertarungan jiwa melawan 3000 Burning Flame, yang pada akhirnya, Xiaoyan bisa memenangkan pertarungan tersebut berkat segel naga void yang diberikan oleh Xian membuat Xiaoyan bisa menjinakkan 3000 Burning Flame menjadi salah satu kekuatan api barunya. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbarunya. Cerita dimulai dengan kemunculan dari 3000 Burning Flame yang membuat semua orang menjadi khawatir, termasuk dengan Master Xuan Kongzi. Master Xuan Kongzi pun tampak ingin mencoba untuk melakukan serangan. Akan tetapi di saat itu, terdengar suara Xiaoyan yang meminta kepada semua orang untuk tenang, karena ini merupakan dirinya yang seketika juga membuat semua orang kaget, termasuk Master Xuan Kongzi. Dan Master Xuan Kongzi pun langsung membatalkan serangannya. Di situ Xiaoyan pun menunjukkan dirinya yang membuat semua orang sangat senang dan teman-temannya pun dengan segera datang ke tempatnya Xiaoyan untuk melihat keadaannya Xiaoyan dan mereka semua sangat senang karena Xiaoyan yang dapat kembali pulang dengan selamat. Lalu ketiga Master Menara Pil pun langsung datang ke tempatnya Xiaoyan untuk memberikan ucapan selamat kepada Xiaoyan karena telah mendapatkan 3000 Burning Flame. Lantas Xiaoyan pun bertanya kepada mereka. Apakah mereka ingin mengambilnya kembali? Master Xuan Kongzi menjawab tidak. Karena mereka justru mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan, karena Xiaoyan sendiri secara tidak langsung telah memberikan keamanan dari kota Pil mereka. Karena selama ini Menara Pil sangat khawatir kalau 3000 Burning Flame akan terbebas dari segelnya yang berada di dalam alam bintang. Tetapi karena sekarang 3000 Burning Flame telah berada di kendalinya Xiaoyan, maka sekarang tidak ada lagi ancaman yang dapat menghancurkan Menara Pil. Dan di sini juga, Master Xuan Kongzi ingin memberikan laporan kepada Xiaoyan mengenai keberadaan dari Guru Yaolo, yang dimana anggota dari Menara Pil, mereka telah mendapatkan informasi bahwasanya Guru Yaolo sekarang lokasinya telah dipindahkan oleh Aula Jiwa dari Kota Ming, dan dipindahkan kemananya masih belum tahu. Mendengar hal itu membuat Xiaoyan menjadi kecewa karena dirinya lagi-lagi kehilangan jejak dari gurunya. Master Xuan Kongzi pun menenangkan Xiaoyan bahwasanya Guru Yaolo masih dibutuhkan oleh Aula Jiwa dan tidak akan dihabisi dalam waktu dekat. Xiaoyan harus berfokus memperkuat diri kalau lokasi gurunya ditemukan. Kita berpindah ke tempat lokasi yang kemungkinan besar ini merupakan sekte Tianmeng. Yang di sini Yin Chen yang kedatangan kepala keluarga Chen, yang bernama Chen Tianan, yang meminta bantuan kepada Yin Chen karena anaknya yang telah terbantai di Menara Pil. Chen Tianan pun berbicara ingin balas dendam kepada Aula Jiwa karena ulah mereka anaknya jadi korban. Akan tetapi, Yin Chen pun tak bisa membantu Chen Tianan karena sekte Tianmeng sudah beraliansi dengan Aula Jiwa. Tetapi Yin Chen pun mendengar sebelum anaknya dibantai oleh Mugu. Dia itu dibuat terluka parah oleh Xiaoyan. Dan Yin Chen pun akan memberikan kompensasi kepada Chen Tianan karena Mugu yang telah menghabisi putranya. Nantinya Yin Chen akan membantu Chen Tianan membuat hubungan baik dengan Aula Jiwa. Chen Tianan pun tidak mempermasalahkannya dan ia berterima kasih kepada Yin Chen karena telah menerima permintaannya untuk balas dendam. Lalu pun kita diperlihatkan dengan Xiaoyan yang berlatih dengan kakek Tianhuo, yaitu Xiaoyan melatih teknik dari telapak tangan dewa, yang di sini kakek Tianhuo memberikan pujian kepada Xiaoyan, karena kekuatan Xiaoyan sekarang telah meningkat, berkat peningkatan ranahnya menjadi Dozong Bintang 9, sekaligus kekuatan dari 3000 Burning Flame. Kakek Tianhuo mengakui jika kekuatan Xiaoyan seperti ini, maka ranah Taozun pun juga akan kewalahan untuk menghadapi Xiaoyan. Tak lama kemudian adanya Yixian yang datang ke tempatnya Xiaoyan, dan di sini ternyata Yixian juga meningkat ranahnya menjadi Dozun Bintang 1, tetapi di sini kakek Tianhuo sendiri masih belum dapat mengalami peningkatan kekuatannya, karena bagi dirinya hal ini merupakan hal yang wajar, dan masih membutuhkan waktu yang lama bagi dirinya untuk bisa menyamai kekuatan yang sama semasa waktu dari kakek Tianhuo dulunya hidup.
Tetapi di sini Xiaoyan memberikan pil khusus yang bisa memulihkan kekuatan kakek Tianhuo seperti 这 dulu 个保 lagi. 你丹药，各种口味。 老夫就记着了。 Melihat kakek Tianhuo mendapatkan pil dari Xiaoyan, di sini Xian pun ngambek ingin diberikan pil juga oleh Xiaoyan. Lalu pun Yixian memberikan surat kepada Xiaoyan, dan juga Yixian memberitahu kalau orang-orang dari klan Ye sudah pulang. Dan surat itu berasal dari Kekaisaran Jiama. Malam harinya Xiaoyan membuka surat tersebut, dan ternyata surat itu berasal dari kakaknya Xiaoyan. Dan isi surat itu adalah melaporkan perkembangan dari kepemimpinan Ratu Medusa ataupun kekasihnya Xiaoyan yaitu Chelin yang telah berhasil menyatukan benua Dochi dan juga membentuk aliansi-aliansi untuk memperkuat kekuatan mereka. Tetapi pada saat itu Xiaoyan mendapatkan sebuah laporan mengenai kondisi dari Ratu Medusa tepat 1 tahun yang lalu. Di saat Ratu Medusa sedang memulihkan kekuatannya, terjadilah ledakan yang cukup kuat pada dirinya. Tetapi ada yang aneh pada tubuhnya, terdapat satu energi yang membentuk suatu bulatan dan energi langit dan bumi pun berkumpul di situ. Sekarang 1 tahun berlalu dan bulatan itu sudah siap untuk pecah. Pada saat bulatan itu pecah, muncullah sosok anak kecil dari dalam, dan Mimin curiga itu anaknya Xiaoyan bersama Ratu Medusa yang mereka lakukan di saat mereka berdua dulu akan meninggal di tempatnya Fallen Heart Flame. Singkat cerita, Xiaoyan menitipkan surat kepada Yixian untuk dikirimkan ke Kekaisaran Jiama. Tapi baru aja mau pergi, tiba-tiba tetua Menara Pil datang melaporkan kalau pemimpin sekte Xuanming yaitu Chen Tianan sedang mencari dia. Sementara itu, di luar Chen Tianan yang marah-marah dan terus meneriaki nama Xiaoyan. Gara-gara keributan ini juga membuat banyak sekali orang berkumpul dan terus menggosipkan kejadian Menara Pil yang kemarin-kemarin. Dan tidak lama dari itu muncullah tetua Chu mengatai Chen Tianan yang tidak tahu malu datang ke kota Pil dan berteriak seperti anak kecil. Chen Tianan meminta untuk menyerahkan Xiaoyan secepatnya, dan tidak lama dari itu muncullah si Yin Chen. Dia memperkenalkan dirinya sebagai penguasa selanjutnya dari sekte Tianming. Di sini Yin Chen sangat terkenal akhir-akhir ini. Rumor mengatakan kalau Yi Chen ini orang yang sangat sadis, bahkan dia melahap semua kultivasi, darah dan daging milik rekan murid seperguruannya. Di sini sekte Tianming dan sekte Xuanming, mereka bekerja sama atas masalah ini. Tentu nggak bakal selesai dengan damai jikalau tidak menyerahkan Xiaoyan. Sekte Tianming akan bergabung dengan Istana Jiwa dan bersiap untuk perang jikalau tidak menyerahkan Xiaoyan saat ini. Dan di sini Yin Chen pun mendengar Xiaoyan sempat menjadi juara pertama pada kompetisi Menara Pil kemarin. Jadi Yin Chen ingin bertemu secara pribadi dengan Xiaoyan dalam menyelesaikan masalah ini. Jika Xiaoyan menolak tantangan ini, otomatis gelarnya sebagai pemenang utama bakalan dicopot, dan tiba-tiba muncullah Xiaoyan yang membalas tantangannya akan dia terima. Chen Tianan di sini ngata-ngatain Xiaoyan, gara-gara dia anaknya Chen Xian itu terluka parah dan meninggal di tangan Istana Jiwa, dan di sini Xiaoyan pun membalas dan bilang, "Ya tidak usah banyak berbicara kalau mau berduel, ayo kita ke arena saja." Dan mereka pun segera pergi ke bidang arena. Di sana semua tetua dan penonton sudah berkumpul dan tidak sabar ingin menonton pertarungan ini. Yin Chen pun tidak sabar ingin memakan darah dan daging sang juara pertama. Dan pertarungan pun dimulai dengan Yin Chen menerjang dengan kecepatan tinggi dan terjadilah pertarungan jarak dekat di antara mereka, akan tetapi serangan jarak dekat Xiaoyan yang jauh lebih unggul. Tapi ini masih jauh dari kata selesai. Yin Chen pun membentuk pusara merah yang memerangkap Xiaoyan. Perangkap itu mencoba untuk mencabik-cabik tubuhnya Xiaoyan. Akan tetapi sekalinya Xiaoyan mengeluarkan api merahnya, semua jebakan itu langsung menghilang tak tersisa. Sungguh api surgawi yang sangat dahsyat. Tampaknya Xiaoyan yang sangat unggul dalam pertarungan ini membuat Yin Chen yang tadinya sombong sekarang pun mulai kesal dan akan menunjukkan beberapa kemampuan aslinya. Lalu dia pun mengeluarkan beberapa senjata dari ratakan ruang yang ada di sana. Senjata itu mengelilingi tubuhnya Yin Chen, dan hasilnya serangan demi serangan pun dilancarkan kepada Xiaoyan dengan cepat sekali. Akan tetapi Xiaoyan dengan mudah menghindari semua serangan itu.
Mau itu serangan jarak dekat ataupun serangan jarak jauh, malah sebaliknya, semua senjata itu dibalikkan kepada Yin Chen dengan cara diserangkan oleh Xiaoyan. Dan Yin Chen pun malah dipentalkan sampai mencium tebing. Para tetua Menara Pil dan teman-teman Xiaoyan sudah bangga duluan, akan tapi Yin Chen masih belum mau menyerah, lalu dia pun membakar darahnya dan memanggil sosok iblis Ashura. Di sini Xiaoyan merasa tertarik dan mengeluarkan 3 segelnya. Ketiga segel itu pun digabungkan jadi satu, membentuk sosok tapak raksasa. Dan lalu adu kekuatan pun terjadi, antara tapak segel melawan tangan Ashura, dan hasilnya dari bentrokan kekuatan itu, tubuh Ashura meledak dan Yin Chen pun dikalahkan di tempat. Pewaris sekte Tianming pun dikalahkan oleh Xiaoyan begitu saja. Oleh kekuatan Xiaoyan yang begitu kuat, sampai para tetua aja hampir tidak percaya. Tapi ada yang tidak terima akan hasil ini, yaitu Chen Tiannan. Dia menerjang menyerang Xiaoyan dari belakang, tetapi tiba-tiba muncullah Suwani dari ruang hampa, dan Chen Tiannan ditendang sampai begitu jauh dari Menara Pil, ada aturannya sendiri mengganggu pertarungan adalah bagian dari pelanggaran. Apalagi sekarang sekte Suanming dan Tianming sudah bekerja sama dan menyatakan perang kepada Menara Pil. Tidak lama dari itu ketiga petinggi pun muncul dan Chen Tiannan yang belum mau menyerah. Dan masalah ini akan terus dia ingat karena anaknya meninggal gara-gara Xiaoyan, yang dimana sebenarnya gara-gara Mugu. Dan dia pun pergi dari sana bersama dengan Yin Chen, tapi sekte Tianming dan Suanming akan terus mengincar Xiaoyan. Setelah ini, Suwani pun memberikan nasihat di masa depan nanti masalah-masalah seperti ini, itu nggak perlu dia khawatirkan, karena Menara Pil akan selalu terbuka dan melindungi dirinya, melihat tindakan dan sifat Xiaoyan yang begitu berani, bahkan menerima tantangan tanpa takut sama sekali. Dan Suwani pun melihatnya itu mirip dengan Yaolo, yaitu gurunya Xiaoyan ya, bisa dibilang guru dan murid itu mirip banget. Tapi Suwani mengatakan kalau dia sudah menemukan keberadaan gurunya Xiaoyan. Dan itulah akhir dari episode ke-129 ini. Gimana pendapat kalian tentang perjalanan sang jagoan kita Xiaoyan? Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Dan jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan aktifin juga loncengnya biar tidak ketinggalan alur cerita seru berikutnya. See you next time guys.